Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengupdate perkembangan penanganan kasus hak tagih, bukan adanya. Perkembangan Satgas hak tagih piutang atau utang negara kepada obligor dan debitur dalam kasus BLBI dan yang terkait dengan itu, karena namanya bukan hanya BLBI, ada nama lain, tapi karena ada kaitannya, tapi namanya Satgas BLBI. Satgas BLBI menyampaikan update perkembangan terkait hasil yang telah diperoleh hingga Desember tahun 2021 ini. Pada tahap pertama pemanggilan dan penagihan kepada obligor dan debitur, obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI, kami telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak ke dalam kas negara sebesar 313 miliar 945 juta 930 juta 844 rupiah. Kalau dibulatkan 314 miliar. Sedangkan yang dalam bentuk penguasaan fisik aset, baik aset properti ex BLBI maupun penyerahan barang jaminan dari obligor debitur, aset yang telah berhasil dikuasai negara sampai saat ini adalah seluas 8.412,346 meter persegi. Nah, guna menunjang tugas dan fungsi pemerintah, Satgas telah berhasil melakukan penetapan status penggunaan atau PSP dan hibah atas aset-aset ex BLBI kepada 8 kementerian dan lembaga serta pemerintah Kota Bogor dengan total luas 443.970 meter persegi dan nilai 1.149 juta 359.449 rupiah. Ini nilainya. Kemudian Satgas juga telah melakukan penagihan tahap kedua terhadap 8 obligor. Nah, perkembangan hingga saat ini dari upaya penagihan tahap kedua tersebut, Satgas telah berhasil memperoleh aset jaminan dari salah satu obligor, yaitu dari SS, yang berlokasi di Jakarta Barat dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan total luas 100.848 meter persegi. Nah, hari ini pukul 10 tadi, Satgas BLBI kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan dari grup Texmaco atas 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah, yaitu Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, Padang, dengan total luas 4.794.202 meter persegi. Ini semuanya dari grup Texmaco. Yang hari ini hampir 5 juta ini, 5 juta meter persegi ini semuanya dari grup Texmaco, sehingga keseluruhan yang sekarang ini sudah disita oleh negara adalah tepatnya 1.312 hektar, 1.312 hektar atau 13.614,346 meter persegi. Nah, rinciannya sebagai berikut.
yang hari ini nih, yang tadi di Kelurahan Kadawung, Kelurahan Siliman dan sebagainya, ini ada 3.333.771 meter persegi. Ini yang Kabupaten Subang. Kemudian yang di Kabupaten Sukabumi ada di Kelurahan Loji, Kecamatan Pelabuhan Ratu, sebesar 1.248.885 meter persegi. Kemudian yang di Pekalongan, Jawa Tengah, itu ada di Kelurahan Bendan, Sapuro, dan Kerapiak Kidul, Kecamatan Pekalongan, sebesar 2.956 meter persegi. Kemudian yang ada di Jawa Timur ini ada di Kelurahan Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 10 bidang tanah seluas 83.230 meter persegi. Yang terakhir yang ada di Sumatera Barat ada di Kelurahan Lubuk Kilangan, Kota Padang, 1 bidang tanah luasnya 125.360 meter persegi. Satgas akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya hukum seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset, debitur, obligor, bahkan juga akan disertai sanksi administratif dan keperdataan pada saatnya nanti kalau sudah sampai pada tahapan tertentu, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan pidana kalau terjadi penggelapan, pemalsuan, dan pengalihan terhadap barang-barang yang sudah diserahkan kepada negara. Sekian, saya persilakan Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Pak Menko. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, Pak Mahfud sudah sangat lengkap mengenai Satgas. Saya mungkin menyorot untuk aksi hari ini, yaitu yang berhubungan dengan grup Teks Mako, di mana Satgas sekarang melakukan eksekusi dengan melakukan penyitaan. Sedikit background untuk masalah ini kepada media, tentu untuk memberikan semacam penjelasan. Seperti diketahui, grup Teks Mako adalah grup yang sebelum terjadinya krisis keuangan 97-98 meminjam ke berbagai bank. Apakah itu bank milik BUMN seperti BRI, kemudian BNI, Bank Mandiri yang sekarang namanya Bank Mandiri, dan juga bank-bank swasta yang kemudian bank-bank tersebut di bail out atau ditalangi oleh pemerintah pada saat terjadi krisis dan penutupan bank. Dari sisi pinjaman yang tercatat dari grup Teks Mako ini mencapai lebih dari untuk divisi engineeringnya 8,068 triliun pinjamannya dan 1,24 juta US dollar. Untuk divisi tekstilnya ada pinjaman sebesar 5,28 triliun rupiah dan 256,59 juta US dollar. Maaf, ribu US dollar. Kemudian dalam bentuk francs 95.000, Deutsche Mark 11,7 ribu, Japanese yen 3 juta, dan 209 dalam mata uang lainnya. Utang tersebut dalam status macet pada saat terjadi krisis, sehingga pada saat bank-bank tersebut dilakukan bailout oleh pemerintah, maka hak tagih dari bank-bank yang sudah diambil alih pemerintah dan mendapatkan bailout diambil alih oleh BPPN. Dan di dalam proses ini pun pemerintah selama ini masih cukup suportif terhadap grup Teks Mako. Termasuk pada saat itu justru agar divisi tekstilnya masih tetap bisa berjalan,
pemerintah melalui Bank BNI memberikan penjaminan terhadap LC-nya. Di dalam prosesnya, Grup Texmaco telah melakukan agreement atau persetujuan dengan pemerintah BPPN dalam hal itu melalui apa yang disebut Master of Restructuring Agreement. Ditandatangani sendiri oleh pemiliknya dan dalam hal ini setuju bahwa utang dari 23 operating companies-nya Grup Texmaco akan direstrukturisasi dan dialihkan pada 2 holding company yang dibentuk oleh pemiliknya, yaitu PT Jaya Perkasa Engineering dan PT Bina Prima Perdana. Kemudian untuk membayar kewajiban yang dimiliki oleh Grup Texmaco, waktu itu disetujui bahwa Texmaco akan mengeluarkan exchangeable bonds, di mana exchangeable bonds itu menjadi pengganti dari utang-utang yang sudah dikeluarkan melalui bank dan dijamin oleh holding company yang baru dibentuk tersebut. Exchangeable bond ini memiliki bunga yang rupiah 10 tahun maturitasnya, bunganya 14%, dan untuk yang non rupiah yaitu dolar 7%. Di dalam perkembangannya, kembali lagi Grup Texmaco gagal membayar dari kupon exchangeable bonds yang diterbitkan tersebut pada tahun 2004. Dengan demikian, pada dasarnya Grup Texmaco tidak pernah membayar kupon dari utang yang sudah dikonversi menjadi exchangeable bond tersebut. Tahun 2005 kembali pemilik dari Grup Texmaco mengakui utangnya kepada pemerintah melalui akta kesanggupan nomor 51, di mana pemilik menyampaikan bahwa pemerintah untuk membayar hak tagih kepada Texmaco yaitu sebesar 29 triliun. Berikut jaminannya akan dilakukan oleh operating company dan melalui holding company yang dianggap masih baik. 29 triliun akta pengakuan atau akta kesanggupan bahwa yang bersangkutan memiliki utang dan akan membayar melalui operating company dan holding company sebesar 29 triliun plus akan membayar tunggakan LC yang waktu itu sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk mendukung perusahaan tekstilnya sebesar 80,570 ribu US dollar dan 69.947.478.000. Pemilik juga mengatakan dalam akta kesanggupan nomor 51 bahwa yang bersangkutan tidak akan mengajukan gugatan kepada pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemilik tersebut sekali lagi tidak memenuhi akta kesanggupan tersebut. Pertama, malah justru melakukan gugatan ke pemerintah, dan yang kedua, menjual aset-aset yang dimiliki operating companies-nya itu yang tadinya memiliki kewajiban untuk membayar 29 triliun, yang seharusnya membayar ke pemerintah 29 triliun, justru operating company-nya menjual aset-aset yang seharusnya dipakai untuk membayar pemerintah. Dalam berbagai publikasi di media massa, bahkan pemiliknya mengatakan utangnya ke pemerintah hanya 8 triliun. Padahal akta kesanggupannya sudah menyebutkan memiliki utang 29 triliun plus 80,5 juta US dollar. Dan juga tentu karena LC-nya yang diterbitkan oleh Bank BNI sudah default, sudah di-call dan tidak dibayarkan juga. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah berkali-kali memberikan ruang, bahkan mendukung agar perusahaan yang memang masih jalan bisa berjalan,
namun tidak ada sedikit pun ada tanda-tanda akan melakukan iktikat untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pada hari ini pemerintah melakukan eksekusi terhadap aset. Ini adalah merupakan bentuk sesudah lebih dari 20 tahun memberikan ruang dan waktu, kesempatan, dan bahkan mendukungnya dengan memberikan LC jaminan, dan bahkan jaminannya itu terambil. Maka hari ini dengan melakukan penyitaan aset, itu adalah bagian dari recovery, sedikit saja recovery dari aset negara. Dari tadi jumlah utang 29 triliun yang sudah diakui, plus 80,5 juta US dollar. Pemerintah dalam hal ini Satgas BLBI sudah mengundang pemiliknya, dan pemiliknya juga memang hadir, dan dalam hal ini meminta kepada pemiliknya untuk melakukan kewajiban seperti yang sudah ditandatangani dalam master settlement sebelumnya dan kemudian direvisi dalam akta kesanggupan nomor 51. Proses ini akan terus berjalan terus sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, bahwa Satgas BLBI adalah mengembalikan hak tagih negara. Dan untuk itu kita akan menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan secara perdata seperti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 mengenai kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal memiliki hak tagih untuk menyerahkan kepada piutang negara. Kami akan terus melakukan langkah-langkah ini secara konsisten kepada seluruh obligor dan mereka yang sebelumnya adalah pemilik bank. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab publik yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Mengenai penyitaan hari ini, karena pada saat yang sama di dalam kompleks itu ada sekolah tinggi teknik dan sekolah menengah kejuruan yang dimiliki oleh Texmaco. Sekolah ini akan tetap berjalan seperti biasa, namun asetnya sekarang diambil alih oleh negara. Dan pemerintah akan terus melakukan koordinasi termasuk dengan kementerian terkait agar sekolah tetap bisa berjalan, masyarakat tidak dirugikan, namun kewajiban kepada negara akan bisa secara bertahap akan dikembalikan. Demikian yang saya sampaikan Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Saudara, tidak ada tanya jawab karena kami ada rapat. Saya kira itu sudah sangat lengkap tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.